Elemen mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat menolak pengesahan RUU TNI. Mereka menuntut dibatalkannya RUU TNI menjadi undang-undang. Untuk menyuarakan dan untuk intervensi, ya. Anda silakan mengamankan tugas. Hidup mahasiswa. Kawan-kawan, mari kita suarakan angkat tangan kirinya. Kami mahasiswa bersayap satu. Demonstrasi terjadi di depan Kompleks MPR DPR Senayan, Jakarta Pusat seiring dengan disahkannya RUU TNI menjadi undang-undang dalam rapat paripurna hari ini. Massa menolak pengesahan RUU TNI karena menilai banyak pasal yang bermasalah. Mereka khawatir pengesahan RUU TNI menjadi undang-undang akan membawa Indonesia kembali ke era Orde Baru karena keterlibatan militer yang kuat. Massa hingga kini belum beranjak dari gedung DPR dan masih menyuarakan orasi menuntut pembatalan RUU TNI. Pemirsa, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Jogja Memanggil berunjuk rasa menolak pengesahan Undang-Undang TNI di Jalan Malioboro. Mahasiswa mengecam DPR RI yang dinilai telah melecehkan rakyat dan demokrasi dengan pengesahan revisi Undang-Undang TNI. Saya dari naskah akademik aja udah jelek banget. Kejahatan legislasi yang dilakukan oleh DPR melecehkan demokrasi, melecehkan rakyat. Maka seharusnya ketika TNI dipersenjatai dengan senjata, kita rakyat harus dan sudah kewajiban kita untuk dipersenjatai dengan kemarahan rakyat. Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta ini menggelar aksi menolak pengesahan revisi Undang-Undang TNI dengan melakukan long march di Jalan Malioboro menuju gedung DPRD DIY Kamis siang. Para mahasiswa membentangkan spanduk dan poster berisi narasi dan ilustrasi penolak revisi Undang-Undang TNI. Mahasiswa mengecam DPR RI yang dinilai telah melecehkan rakyat dan demokrasi dengan mengesahkan undang-undang tersebut. Pengesahan Undang-Undang TNI seakan mengulang sejarah di mana prajurit TNI aktif dapat merangkap jabatan sipil yang dinilai rentan melakukan tindakan representatif dan dikhawatirkan mengurangi kebebasan demokrasi. Sementara itu, mahasiswa juga menurunkan bendera setengah tiang sebagai simbol duka atas pengesahan Undang-Undang TNI. Melalui aksi ini, para mahasiswa juga mendesak DPR RI segera membatalkan pengesahan Undang-Undang TNI. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Sementara itu, DPR RI resmi mengesahkan revisi Undang-Undang TNI dalam rapat paripurna DPR ke-15. Ketua DPR Puan Maharani meminta publik tidak berburuk sangka dan menegaskan prajurit aktif tetap dilarang berbisnis dan berpolitik. Sekarang tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Ketua DPR RI Puan Maharani akhirnya mengetuk palu pengesahan RUU TNI menjadi undang-undang dalam sidang paripurna yang digelar di gedung DPR Senayan, Jakarta, Kamis pagi. Paripurna pengesahan RUU TNI dihadiri 412 anggota Dewan dan turut dihadiri Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan sejumlah pejabat lainnya. Sebanyak 8 fraksi di DPR atau seluruh fraksi menghadiri rapat paripurna dan menyatakan setuju atas RUU TNI.
Setelah ada penolakan dari 8 fraksi di DPR, namun masing-masing fraksi memberikan catatan. Atas pengesahan RUU TNI yang menuai kontroversi, Ketua DPR Puan Maharani menegaskan Undang-Undang TNI yang baru tetap melarang prajurit aktif untuk berbisnis dan menjadi anggota partai politik. Tetap dilarang, tidak boleh berbisnis, tidak boleh menjadi anggota partai politik, dan ada beberapa lagi itu harus, dan bahkan kalau di luar dari pasal 47 bahwa ada 14 kementerian lembaga yang boleh diduduki TNI aktif, yang TNI aktif itu harus mundur atau pensiun dini. Jadi tolong jangan ada kecurigaan, jangan salah berprasangka dulu. Mari kita sama-sama baca dengan baik setelah undang-undang ini disahkan. Dalam RUU TNI yang telah disahkan, perubahan yang paling menjadi sorotan adalah jabatan TNI aktif di Kementerian Lembaga Sipil. Yakni TNI aktif kini bisa menjabat di 14 kementerian lembaga. Batas usia pensiun juga diatur berdasarkan kepangkatan, yakni paling tinggi 63 tahun untuk perwira tinggi bintang 4 dan dapat diperpanjang hingga 2 kali. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.